Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Minggu Paskah ini. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menang atas maut. Terima kasih Tuhan. Paskah di mana semua orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen di dunia merayakan Paskah, merayakan kemenangan. Hari ini pun kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu untuk merayakan kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, Kau siapkan hati kami, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mau katakan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini seluruh umat Kristen, ya, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus merayakan kemenangan di Minggu Paskah. Seluruh umat Kristen merayakan kebangkitan Kristus. Ya, mari kita buka pembacaan firman Tuhan hari ini yang diambil dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 17. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 17. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Tema khotbah hari ini adalah, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang pengikut Kristus yang sebelum bertobat menjadi penantang Tuhan, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Namun Rasul Paulus inilah yang menulis bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Karena seluruh iman Kristiani, seluruh iman Kristen didasarkan pada kebangkitan Kristus tersebut. Katakan amin. Josh McDowell, seorang apologet ya dari kampus Crusade for Christ, dalam bukunya yang telah menjadi klasik ya, Evidence That Demands a Verdict, ya, mengutip H.P. Liden yang berkata bahwa faith in the resurrection, ya, resurrection is the very keystone of the arch of Christian faith. And when it is removed, all must inevitably crumble into ruin. Kalau diterjemahkan secara bebas begini, kira-kira. Iman pada kebangkitan Kristus adalah pondasi atau keystone dari bangunan iman Kristen. Yang ketika iman pada kebangkitan Kristus itu dilenyapkan atau disingkirkan, maka semuanya pasti akan hancur dan juga akan mengakibatkan kehancuran. Bapak Ibu Saudaraku, iman Kristen yang didasarkan pada kenyataan dan kepercayaan bahwa Yesus, Tuhan Yesus Kristus, yang disalibkan dan dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga, kurang lebih 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, bukan saja merupakan dasar iman Kristiani yang kokoh, tetapi juga bila terus-menerus dihayati akan menjadi sumber sukacita dan harapan kita yang tidak akan pernah surut dalam hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Karena tanpa kebangkitan Kristus, maka tidak ada jaminan pengampunan dosa. Katakan amin. Kebangkitan Kristus dapat menjadi suatu sumber sukacita karena menjamin bahwa ada pengampunan bagi umat manusia. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus adalah satu paket yang tidak
tidak bisa terpisahkan. Kematian Kristus yang kita sudah bahas di hari Jumat yang lalu, ya, dengan kebangkitan Kristus adalah keutuhan yang saling melengkapi. Bahwa tanpa adanya kebangkitan, maka kematian itu menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, Saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah berusaha dengan berbagai cara untuk kembali kepada Allah. Manusia yang berdosa menganggap bahwa untuk memperoleh pengampunan Allah adalah dengan melakukan perbuatan baik. Dengan memberikan amal, ya, kemudian memberikan korban atau sajian. Saya mau katakan itu semua tidak berhasil. Semua itu tidak menjamin pengampunan dosa dari umat manusia. Katakan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan dengan tegas di dalam Yesaya 64 ayat 6 bahwa kita sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Kita seperti daun yang layu dan akan dilenyapkan oleh kejahatan kita, seperti daun layu yang dilenyapkan oleh angin. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, itulah sebabnya semua agama di dunia ini mendoakan kerabat, mendoakan keluarganya yang meninggal. Supaya apa? Supaya dosa-dosa mereka diampuni. Supaya apa? Supaya mereka diterima di sisi Tuhan. Ini membuktikan bahwa pengampunan dosa bagi mereka ya belum merupakan sebuah kepastian. Pengampunan dosa belum terjamin. Oleh karena itu, sekalipun selama hidupnya mereka dikenal sebagai seseorang yang menjadi tokoh agama atau rohaniawan, ya, sebagai seorang yang melakukan perbuatan baik, yang melakukan amal-amal yang baik, ya, tapi mereka tidak pasti dan tidak yakin. Tidak demikian dengan iman Kristen, Bapak, Ibu, Saudaraku. Alkitab mengajarkan bahwa pengampunan dosa dan kepastian masuk ke surga hanya dapat tercapai apabila kita mengikuti cara yang ditentukan oleh Tuhan Bapa kita yang di surga. Katakan amin. Simple, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kalau saya menceritakan sebuah ilustrasi. Kalau misalnya kita mau datang ke sebuah negara, misalnya Australia. Misal, kita baru dapat masuk ke Australia secara sah apabila kita mendapatkan visa yang dikeluarkan pemerintah Australia yang punya negaranya. Hanya dengan visa tersebut barulah kita dapat masuk ke negara ini. Kita boleh menganggap, berpikir, merencanakan dan melakukan apa saja, tetapi tanpa visa kita tidak boleh masuk. Titik. Setuju? Siapapun kita, pejabat atau jelata atau konglomerat, melarat, ya, profesor atau buta huruf, persyaratannya sama, harus punya visa. Betul, saudaraku? Kita tidak boleh masuk menurut kehendak dan cara sendiri. Tanpa visa, kita adalah ilegal dan bisa dideportasi. Kalau dideportasi dari Australia masih lumayan, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kita kembali ke negara kita, negara Indonesia tercinta. Nah, repotnya kalau dideportasi dari surga, mau kemana kita? Gak ada tempat lain, hanya neraka jahanam yang sebenarnya disediakan bagi iblis dan para begundalnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat HomeCC dimanapun, firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa karena begitu besar, ya, kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya itu, Yesus itu telah mati di kayu salib, disalibkan. Namun pada hari ini, pada hari yang ketiga, telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang dinubuatkannya sendiri. Ya, itu ada dalam Markus 9 ayat 30 sampai dengan 32. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kebangkitan bukan saja menyatakan kebenaran Yesus dengan tergenapi nubuatan tersebut,
tetapi juga menyatakan bahwa pengorbanan Yesus itu diterima oleh Allah. Dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan bahwa Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dibangkitkan karena pembenaran kita. Itulah permakluman Allah terhadap karya penebusan Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kematian Kristus menyatakan kasih serta pengorbanannya bagi umat manusia. Kematian Kristus, kita belajar ya Jumat lalu, menyatakan kesetiaannya kepada Allah ya, dengan dia tanggung cawan penderitaan. Dan juga kematian Kristus menyatakan kasih serta pengorbanannya bagi kita umat manusia. Tapi yang namanya kebangkitannya menyatakan pembenaran Allah terhadap pengorbanan Kristus. Pengorbanannya untuk penebusan umat manusia telah diterima. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan mengesahkan pengorbanan Kristus. Dan dengan demikian ya, mengesahkan pula pengampunan dan penebusannya bagi umat manusia. Wow, luar biasa. Inilah berita teragung, sukacita teragung yang didambakan oleh umat manusia. Pengampunan dan penebusan bagi umat manusia dijamin oleh kebangkitan Kristus. Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah visa ke surga. Dialah satu-satunya jalan ke surga. Katakan amin. Saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 6 nanti. Tanpa kebangkitan Kristus, Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak ada harapan hidup kekal. Kebangkitan Kristus bisa menjadi sumber harapan kekal karena menyatakan bahwa Kristus adalah Allah yang tidak terkalahkan oleh maut. Katakan amin. Sehingga kematian bagi orang percaya tidak lagi menakutkan. Katakan amin. Dalam pergaulan sehari-hari, di mana dan kapan saja kita sering mendengar ya Bapak, Ibu, Saudaraku, keluhan-keluhan tanpa harapan dalam hidup seseorang. Entah itu mungkin anggota keluarga kita, mungkin teman sekerja kita, ya, maupun sesama umat beragama. Mengapa orang tidak punya ya harapan dalam hidupnya? Memang ada banyak alasan yang dapat kita berikan. Namun, saya mau katakan bahwa itu semua terjadi karena konsep yang tidak benar. Kenapa orang itu tidak punya harapan dalam hidupnya? Kenapa kita harus memiliki pengharapan dalam hidup kita? Karena kita memiliki konsep yang benar terhadap kematian. Sehingga kita tidak memiliki perspektif yang tidak tepat. Ya. Jadi kita tidak memiliki perspektif yang tidak tepat dalam hidup ini. Itu nggak ada. Perspektif kita tepat karena kita punya konsep yang benar. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan konsep yang benar terhadap kematian dan perspektif yang tepat dalam hidup ini adalah dengan kita memahami, dengan kita menghayati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini di dalam Minggu Paskah ini. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, melalui kebangkitan Tuhan, maut ya, dan kematian sudah dikalahkan. Katakan amin. Kebangkitan Tuhan menyatakan bahwa maut tidak sanggup, maut tidak berkuasa menawan, dan maut tidak berkuasa mengalahkan Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah, sumber daripada hidup itu sendiri. Bahkan sebaliknya, Kristus telah mengalahkan maut. Sehingga kita pahami bahwa Paulus bisa berkata dengan gagah dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa Petrus dengan gagah bisa berkata seperti ini? Karena kebangkitan Kristus, maut dan kematian tidak lagi menakutkan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Katakan amin. Bahkan maut telah menjadi batu loncatan bagi kita menuju kebahagiaan
yang tidak berkesudahan di surga. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Maut bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal dari kekekalan. Katakan amin. Kematian bagi orang percaya bukanlah perpisahan yang abadi, melainkan perpisahan yang sementara, menuju ke pertemuan yang kekal, pertemuan yang penuh sukacita surgawi. Dan kelak pada kedatangannya yang kedua kali, semua orang percaya, baik yang sudah mati atau yang masih hidup, dalam sekejap mata akan memperoleh tubuh yang mulia. Tubuh yang akan hidup selama-lamanya, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang layak sebagai penghuni sorga. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus adalah buah sulung dan jaminan bagi orang percaya. Katakan amin. Amin. Maut bukan lagi sesuatu yang perlu kita takuti atau sesuatu yang menakutkan. Itulah konsep yang benar terhadap kematian. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, oleh karena itu, perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi, perpisahan dengan orang-orang yang kita kasih tidak harus melarutkan kita dalam kesedihan yang terus-menerus, melainkan menghiburkan kita bahwa mereka telah bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa, di mana masih banyak tempat yang tersedia bagi kita yang percaya kepada Yesus. Di sana mereka telah bebas dari semua penderitaan duniawi. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, mereka semua akan binasa selama-lamanya. Kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Bapak, Ibu, Saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19b. Namun kita bersyukur bahwa kubur yang kosong bukan satu khayalan, tapi itu adalah kenyataan. Kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Sehingga iman Kristiani tidak didasarkan pada dongeng. Tubuh kebangkitan Kristus mungkin sesuatu yang misterius. Namun tubuhnya yang lenyap dari kubur adalah bukti sejarah yang tidak dapat disangkal. Katakan amin. Kebangkitan Kristus bukan hanya penting sebagai bukti sejarah, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya, kebangkitan Kristus bukan hanya penting sebagai bukti sejarah serta makna teologis, tetapi sangat penting dalam membentuk perspektif yang tepat dalam kehidupan manusia, yaitu hidup dengan penuh harapan. Hidup yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang banyak dan lebih bermakna. Tuhan yang bangkit menantikan undangan kita. Allah tidak pernah menghendaki umat manusia mati. Bapak, Ibu, Saudaraku, di dalam Taman Firdaus tidak ada kematian, tidak ada kesakitan, tidak ada air mata, dan tidak ada penderitaan. Tetapi karena dosa, maut telah datang dan menguasai seluruh umat manusia hingga hari ini. Alkitab mengajarkan bahwa upah dosa adalah maut. Seluruh umat manusia, termasuk saya dan Anda, ya, tanpa terkecuali adalah orang-orang berdosa. Itulah sebabnya kita menjadi tua, merosot kesehatan kita untuk menuju kepada kematian. Semua adalah akibat apa? Dosa. Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa musuh tersebut, yaitu dosa dan maut, telah dikalahkan oleh kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur. Di atas kayu salib ini, Yesus mati menggantikan kita. Di situ dia menanggung dosa dan hukuman yang harusnya kita terima. Namun kisah tersebut tidak boleh berhenti sampai pada kematian saja. Pada hari yang ketiga, setelah kematiannya, dia bangkit. Kuburnya telah kosong. Dia hidup dan akan datang kembali untuk menjemput kita, umatnya. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, keyakinan dan kepastian pengampunan dosa serta hidup kekal di dalam Kristus yang bangkit itu
terungkap dengan jelas dalam iman Rasul Paulus yang ditulis dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia itu karena kamu. Bapak ibu saudaraku, orang percaya yang mati di dalam Tuhan, rohnya tidak akan menjelajah atau singgah kemana-mana. Kenapa? Karena tempat yang akan dituju sudah pasti, yaitu rumah Bapa di surga. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 3, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang, di mana sekarang Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan itu berada? Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Wow, luar biasa. Hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Dan ada kepastian keselamatan kekal. Bapak ibu saudaraku, pertanyaannya hari ini, apakah kita telah memiliki keyakinan itu? Apakah kita merindukan keyakinan yang sama dengan keyakinan yang dimiliki oleh Rasul Paulus sehingga dia mencatatkan itu dalam Alkitab? Sudahkah kita percaya kepada Kristus? Percaya bahwa Dia yang menebus dosa kita dan Dia yang bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebagai bukti, sebagai sahnya disahkan oleh Bapa bahwa Dia sudah melakukan tugas dan misinya dengan berhasil. Maukah kita percaya pada Kristus? Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih bahwa kebangkitanmu mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Bapa, berikan kami iman Tuhan, kepercayaan dan konsep yang benar Tuhan, bahwa pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, saya rindu kita semua mengucapkan dengan iman dan penuh percaya dengan doa yang singkat dan sederhana ini. Dan saya rindu Bapak ibu saudara mengucapkan ketika saya mengucapkannya. Tuhan Yesus, saya bersyukur mengetahui dengan pasti bahwa hanya di dalam Dikau yang telah mati disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, ada pengampunan dan keselamatan kekal. Saya adalah orang berdosa. Saya mengakui dan saya menyesali dosa-dosa saya. Ampunilah saya dan masuklah dalam hati saya serta hidup saya. Masuklah dalam hati saya dan hidup saya sebagai juru selamat dan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.
Selamat Paskah. Selamat merayakan kemenangan dengan Kristus. Karena kebangkitan Kristus membuat iman percaya kita menjadi tidak sia-sia. Selamat berkumpul dengan keluarga. Terus cintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.